Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah bareng-bareng ya buat halaman khususnya bagian header dan juga bagian hero dari desain web design UI UX yang udah kita buat di video-video sebelumnya yang terkait Figma, latihan Figma. Jadi kita udah bagian header dan hero. Kita selanjutnya akan lanjut ke bagian Y dan juga bagian footer. Oke, jadi kita langsung aja mulai ya. Kita ke sini. Oh ya, tapi sebelumnya di sini teman-teman pergi ke bagian yang hero, kemudian stylenya di bagian yang laptop itu tambahkan bagian padding. Ini kan tadinya 0 ya, punya teman-teman. Nah, dia tuh terlalu mepet gitu. Sedangkan di sini dia ada jarak antara atas dan bawah gitu. Jadi teman-teman bisa tambahkan nilainya di sini misal 30 gitu. Jadi supaya dia ada jaraknya sedikit supaya ada tidak terlalu mepet. Jadi ada kesan lega di situ. Oke, kita akan mulai untuk bagian Y-nya di sini. Jadi untuk Y di sini kita akan buat dulu di bagian HTML-nya dengan cara membuat section baru. Kemudian dalam section itu ada H1. Kita langsung saja kenapa hotel.com. Oke. Nah, di sini kelas kita kasih aja Y gitu aja ya. Jadi untuk bagian Y di sini dan juga apa yang ada di dalam sini akan kita pisah aja gitu supaya gampang untuk stylenya. Jadi di sini ada Y. Kita akan pergi di sini tulis bagian Y smartphone. Oke, jadi untuk bagian Y kita langsung aja display. Oke, sebelum ke display kita save, kita lihat dulu. Oke, jadi di sini untuk tampilan tablet ya atau tampilan laptop masih sama. Kita akan pergi ke tampilan HP dulu. Seperti biasa, kita menggunakan metode mobile first. Jadi kita desain untuk mobile terlebih dahulu gitu. Oke, di sini teman-teman udah lihat. Kita atur dulu ukuran dari Y ini. Tulisannya misal font size kita buat dia jadi 20 pixel misal. Oke, terlalu jadi besar ternyata kita buat 16, 14. Wow, 16 pixel atau 14 pixel ya. Oke, misalnya kita buat 14 pixel aja. Kemudian kita buat aja langsung align text. Jadi kita posisikan dia jadi di tengah center. Oke, nah jadi di bagian yang biasa juga di tengah ya. Kemudian kita kasih padding. Jadi untuk paddingnya itu atas bawah aja. Jadi misalnya 10 pixel, kemudian ini 0 pixel. Jadi supaya dia di atas bawahnya itu ada space gitu. Oke, jadi ini untuk kenapa hotel.com. Sederhana aja. Kemudian lanjut ke section selanjutnya. Nah, di sini untuk section selanjutnya adalah items dari Y-nya itu sendiri. Jadi di sini kita kasih nama kelas Y items. Jadi itu untuk kontainernya. Di dalamnya ada 3 item. Jadi kita pakai div di sini. Kita kasih nama item Y item. Jadi untuk yang pertama itu isinya ada img. Kemudian ada H2. Isinya adalah banyak diskon gitu. Kemudian ada P, isinya adalah semua hotel pilihanmu pasti ada diskon, tanda seru. Oke, jadi ini untuk div yang items pertama. Kemudian div yang kedua kita kasih nama juga Y items. Oh sorry, item. Jadi S itu untuk kumpulan ya, item untuk enggak. Ini bahasa Inggris saja ya, singular dan plural gitu. Oke, untuk selanjutnya item berikutnya sama. Jadi ini kita langsung copy aja juga bisa karena belum ada isinya juga. Copy paste dan paste. Oke, jadi untuk yang kedua itu banyak pilihan, isinya ada beragam hotel yang dapat kamu pilih gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah
mudah digunakan. Semua generasi bisa booking hotel dengan mudah di sini. Kita save. Nah, jadi udah, jadi dari kenapa hotel.com tadi udah selesai. Nah, di sini ada selanjutnya ada banyak diskon, banyak pilihan, mudah digunakan. Kemudian ada gambar yang belum ada di sini. Di sini misal gambar diskon, gambar select. Di sini gambar easy. Save. Nah, di sini teman-teman lihat karena gambarnya belum ada, dia akan muncul yang alternatif, yang alt di sini. Oke, jadi oh ya sebelumnya untuk bagian Y yang ini, yang atas kita cek dulu untuk bagian ini ukurannya itu adalah dia semi bold 24 ya. Jadi kita tambahkan dulu sebentar di bagian Y. Di sini bagian Y laptop. Jadi untuk bagian Y laptop itu media query-nya Y. Untuk font size-nya kita jadiin 24 pixel, kemudian font weight-nya jadi bold. Tapi sebenarnya udah bold, tapi kita coba bold, save. Jadi nah, dia ukurannya lebih besar ya. Di sini kenapa hotel.com sesuai ada di sini. Dia itu 24 pixel. Di sini dia 24 pixel. Sini 24 pixel. Oke, misal jangan 24, sepertinya 20. Oke, kita ganti jadi 20 ya. Jadi biar nggak terlalu besar juga. Oke. Sudah. Untuk selanjutnya kita kembali ke bagian itemsnya tadi ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini kita udah ada gambar. Kita masukkan dulu untuk gambarnya. Kita slash, nah kemudian masuk ke di sini hotel.com. Jadi teman-teman tips, jadi untuk source teman-teman ketik slash, kemudian dia Visual Studio Code sendiri tuh udah nyediain bantuan. Jadi untuk memilih foldernya tuh mana gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja. Nah, kemudian Y item yang kedua itu banyak pilihan. Select. Kemudian yang gambar easy slash hotel.com image easy. Kemudian yang atas itu ada di hotel.com image discount. Oke, kita save. Muncul ada gambarnya 1 2 3 1 2 3 1. Oke. Nah, jadi untuk kita akan masuk ke bagian styling lagi. Di sini kita buat dulu bagian Y items smartphone. Oke, kita ke Y items. Nah, untuk Y items sendiri karena di HP itu lagi-lagi biasanya displaynya adalah flex. Tapi untuk flex directionnya kita buat dia jadi kolom dulu, save. Nah, kemudian untuk align items kita buat center supaya dia di tengah. Sorry sebentar. Oke, justify content center. Kemudian align items center. Oke, udah justify content itu. Oke, jadi dia udah di tengah ya, cuman karena posisinya di sini teman-teman coba lihat ya, border 1 pixel solid black. Kemudian padding 20 pixel. Nah, jadi Y items ini dia udah di tengah. Kalau teman-teman lihat di sini ada jeda. Di sini ada jeda. Nah, ini kita tinggal atur bagian dari masing-masing itemnya. Jadi kita hapus aja dulu. Oke, kemudian selanjutnya setelah Y items, kita masuk ke yang bagian semua Y item. Jadi semua Y item, kotak-kotak yang di dalam ini. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman masuk ke Y strip item, kemudian kita kasih border 1 pixel solid black, save. Nah, di sini teman-teman lihat di sini ada berbagai macam kotak.
Oke, sebentar. Ini kenapa dia ada di luar? Kenapa dia terpisah? Y item div Y item. Oke, dia oh, ini karena ukuran. Oh, oke. Dia ukuran size gambarnya yang beda ya. Karena di sini Y item dia ada di dalam juga gitu. Oke, kita akan ke Y item. Kita biarkan dulu. Yang pertama untuk Y item, di sini teman-teman lihat di posisinya di tengah-tengah ya. Jadi di sini teks align-nya adalah center. Jadi semua teksnya akan di tengah dan otomatis gambarnya itu juga akan di tengah gitu. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengatur gambarnya. Jadi dari Y item, semua image-nya kita atur juga untuk gambarnya. Atau sebenarnya gambarnya masih aman sih. Jadi di sini kita biarkan besar jadi sama dengan ini atau misal untuk gambarnya kita buat jadi 80 VW. Oh, jadi terlalu besar 50 atau 30 misal. Jadi agak kecilan dikit. Oke, there you go. Kemudian oh ya Y item mungkin kita kasih dulu width-nya 80 VW ya. Jadi supaya dia tuh satu ini ukurannya sama. Nah, jadi kan tadi Y item itu kan masing-masing. Jadi masing-masing blok ini width-nya, lebarnya kita buat dia 80% dari viewport-nya. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini 80%-nya. Kemudian karena posisinya dia center, jadinya posisinya di sini, align itemsnya dia center, maka dia di tengah gitu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya eh, teksnya mungkin akan kita buat lebih kecil sedikit ya. Jadi Y item H2. Kemudian kita font size. Di sini kan dia 20 ya. Jadi kita buat di sini font size-nya mungkin 16 pixel. Nah, oke sepertinya pas. Kemudian untuk Y item P font size-nya kita buat jadi 12 pixel atau 14. Oke. Oh, di sini juga dia agak mepet. Sorry. Jadi kita akan kembali sebentar ya. Sebentar teman-teman, kita akan ke hero. Kemudian yang bagian hero yang atas. Jadi yang untuk smartphone, bagian hero smartphone, bagian hero paddingnya kita buat jadi 20 juga aja deh. Nah, jadi dia di bagian bawah sini ada jedanya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah dia tadinya mepet sama buttonnya. Nah, 20 jadi dia ada ukurannya. Jadi bagian atas bawah, atas sini dan bawah sini jadi ada paddingnya gitu. Oke, jadi untuk napahotel.com di sini ada banyak diskon, banyak pilihan mudah digunakan. Jadi untuk smartphone jadi sudah jadi ya di sini bagian tampilannya atau misal di sini juga teman-teman bisa lihat. Oke, jadi untuk tablet dia masih bagus. Nah, oke untuk ini gede banget ya. Oke, jadi di sini masih bagus. Nah, di sini kita udah mulai ganti nanti. Oke, kita akan lanjut ke bagian dari laptop gitu. Jadi kita udah buat desain untuk HP, kemudian kenapa hotel.com untuk yang laptop. Jadi di sini bagian Y items laptop. Untuk bagian laptop, oke kita copy paste di sini. Ini by the way reminder lagi, dia 768 itu aslinya tablet ya. Jadi karena tablet itu ukurannya juga udah lumayan signifikan beda dengan HP, tapi mirip dengan laptop. Jadi kita pakai 768 di sini. Oke, jadi di sini Y items. Nah, untuk Y items di sini kan tadinya displaynya adalah column flex directionnya. Jadi kita ubah dia menjadi row supaya yang tadinya vertikal ke bawah kita ubah dia jadi horizontal. Ini kita save. Nah, dia jadi horizontal. Oke, kemudian karena ini posisinya kan di tengah ya. Jadi di tengah jadi untuk ini kita masih belum kelihatan karena gambarnya terlalu besar ya. Jadi kita atur dulu untuk gambarnya. Jadi Y item img width-nya auto. Nah, jadi dia akan kembali ke ukuran semula gitu.
ukuran dari masing-masing gambarnya. Oke, selanjutnya di Y items mungkin kita kasih sedikit padding jadi 20 pixel gitu. Sehingga dia ada jarak antara atas dan bawah, ada space gitu. Oke, kemudian ini untuk kanan kiri. Di sini untuk gambarnya sendiri memang agak besar ya. Jadi kita akan coba play dulu sebentar, memastikan ukuran untuk yang bagian bawah. Untuk yang kenapa hotel.com dan bagian bawahnya. Oke, di sini kenapa hotel.com-nya sebenarnya lumayan kecil ya. Di sini masih agak besar. Kita akan coba buat dia lebih kecil lagi aja deh. Jadi bagian Y laptop di sini font size-nya kita buat jadi 16. Itu jadi untuk bagian sini ya kecil. Oke, selanjutnya untuk gambarnya. Oke, untuk gambarnya sebenarnya lumayan besar. Cuma di posisinya agak di tengah. Jadi, oh ya, yang tadi border dari item-item ini kita hapus dulu. Y item, nah ini kita hapus. Save. Oke, nah di sini teman-teman udah lihat. Sebenarnya ini udah bagus ya, kanan kirinya dia udah center juga. Jadi bagian items, flex direction, justify kontennya center. Karena di bagian sini Y items dia masih align items. Jadi justify kontennya kita buat jadi center juga. Jadi supaya pada saat di sini dia kolom. Untuk kolom kanan kiri supaya kanan kirinya di tengah tuh pakainya kan align items. Jadi cross dari main aksisnya yang vertikal, crossnya kan sini ya. Jadi kita pakai center yang kanan kiri. Kemudian untuk flex direction row itu sebaliknya. Teman-teman kalau yang lupa bisa juga cek nanti setelah selesai di video mengenai flexbox gitu. Oke, jadi dia udah di tengah. Oke, everything's looking good. Mungkin paddingnya nggak kita perbanyak ya. Jadi misal 50 pixel. Sehingga dia ada jarak ke tengahnya. Nah, oke, jadi di sini udah bagus ya. Seperti yang teman-teman lihat. Jadi pada saat user nanti lihat, oh ini hotel.com. Hotel.com itu apa? Cari tempat menginap yang nyaman dengan mudah. Nah, kemudian teman-teman user nanti bisa mencet sini. Kalau misal memang user langsung tertarik atau nanti akan baca user lihat-lihat yang lain. Nah, kemudian di bawah sini ada trigger. Jadi kayak oh, kenapa hotel.com? Oh, user jadi terpancing. Oh, kenapa? Iya juga kenapa aku harus pilih hotel.com. Nah, user akan scroll ke bawah kemudian melihat alasan-alasannya di sini. Jadi ada banyak diskon, banyak pilihan dan mudah digunakan gitu. Kemudian ini untuk tampilan tabletnya juga bagus. Jadi pertama kenapa hotel.com di bawah terus kemudian ada opsi-opsinya. Oke. Oke, kita akan kembali ke HP dulu. Nah, untuk HP bagian Y items juga kita kasih padding deh. Supaya dia ada jarak atas dan bawahnya. Oke, dan jadi untuk bagian Y di sini selesai. Kita akan lanjut ke bagian bawah, bagian footernya. Jadi untuk bagian footer kita akan kembali ke HTML. Di sini setelah section kita buat yang namanya footer. Nah, di dalam footer sendiri itu kita akan bagi, oh ya ini footer, dan di bawah ada tulisan di bawah, nanti kita buat satu lagi di bawah ya, section. Gitu. Tapi untuk sekarang untuk footer, itu dia dibagi jadi dua, sebelah kiri yang ini dan sebelah kanan gambar. Jadi kita buat di sini div. Kemudian di dalam div itu ada H2 yang isinya hotel.com. Kemudian di bawah ada link yang about sama contact. Oh, sorry. Contact. Nah, jadi untuk footer nanti kan kanan kiri ya. Kita pakai flexbox lagi supaya posisinya ada yang di kiri dan di kanan gitu. Kemudian selanjutnya kita kasih image. Di sini image untuk source-nya kita masuk ke hotel.com image. Kemudian yang mana itu ya?
destination, sign up, select, bukan, login, bukan, hero easy, berarti destination. Oke, coba kita cek ya sekalian. Save. Oke, benar. Jadi hotel.com buat kontak sama gambar di sini. Jadi ini untuk footer. Kita masuk ke styling dari footernya. Bagian footer smartphone gitu. Nah, jadi di sini kita akan mulai styling dari footer itu sendiri. Footer. Nah, untuk footer pertama background colornya itu adalah ini ya. Jadi kita akan cek dulu warnanya, copy, hashtag, jangan lupa, kemudian save. Oke, kemudian untuk color, jadi semua fontnya kita buat jadi dia white ya. Atau mungkin kalau lebih diperhatikan sebetulnya bukan putih ya. Jadi misal di sini itu sebetulnya dia, oh oke, dia putih ternyata. Nah, di sini beda. Kemudian yang bawah sini juga apakah sama? Dia itu DFE 7 gitu. Jadi kita akan pakai warna itu. Hashtag. Nah, mungkin nggak terlalu beda ya, tapi dua-duanya adalah warna yang sama. Oke, kemudian selanjutnya di sini untuk link masih sama. Jadi kita harus buat footer A. Jadi didefinisikan lebih dalam lagi footer, kemudian A-nya. Di sini kita text decoration kita buat jadi none supaya dia nggak ada. Kemudian colornya kita buat jadi FP27 juga. Nah, jadi begitu. Oke, jadi untuk tampilan Android, uh, saya ingin menghilangkan gambar ini. Jadi gambar ini untuk tampilan HP itu nanti nggak ada. Tapi pada saat tampilan website laptop itu nanti dimunculkan gitu. Jadi di bagian sini kita buat footer IMG, displaynya kita buat dia jadi sorry bukan display, position, none, sorry. Nah, supaya dia hilang gitu. Jadi kita sembunyikan dulu gambarnya. Jadi yang muncul hanya tulis hotel.com, about, sama contact. Nah, kemudian untuk ini posisinya itu nanti kita buat dia ada di kanan dan uh, posisi dari hotel.com sama ini kita buat di tengah gitu. Kita bisa kasih align, text align, kita masukkan center. Jadi dia ada di tengah about hotel.com sama about contact. Di sini kita kasih padding dulu 30 pixel supaya dia ada jarak antara atas bawah gitu. Dan juga di sini kan ada button ya kalau misal di HP itu supaya dia tidak menutupi buttonnya gitu. Tidak menutupi tulisan-tulisan yang ada di sini gitu. Oke, jadi ini untuk bagian footer smartphone. Nah, kemudian untuk bagian footer dari laptop. Oke, ini kita copy dulu. Paste. Di sini dihapus dulu. Nah, untuk bagian laptop, kita akan munculkan seperti yang ada di sini ya. Jadi kita akan munculkan lagi gambar ini, kemudian displaynya dirubah jadi flex row gitu. Nah, di sini kan dia displaynya masih belum ada ya. Jadi kita akan buat di sini. Jadi untuk footer, displaynya dia adalah flex. Kemudian khususnya bagian footer IMG dulu deh. Footer image, dia displaynya dirubah jadi block aja. Save. Jadi kita cek di sini. Nah, dia gambarnya jadi ada. Tapi pada saat dia masuk ke halaman, dia menjadi halaman HP atau di bawah 768 pixel, dia akan hilang gitu. Jadi di sini dia udah ada ya. Oke. Di sini dia display flex, kemudian flex direction nggak usah karena dia otomatis row ya. Kita langsung ke justify content space between supaya dia mau mepet kiri dan kanan. Jadi ini kita save space between. Di sini teman-teman lihat, nah dia jadi di kiri dan kanan gitu.
Nah, kemudian selanjutnya kita atur posisinya sedikit lagi. Jadi hotel.com di sini kita pastikan dia paddingnya 100 pixel ya. Jadi di sini footer yang tadinya paddingnya 30 pixel kita rubah jadi footer, sorry, paddingnya atas bawahnya 0 pixel, oh atas bawahnya 30 pixel, tapi kiri kanannya kita buat jadi 100 pixel. Jadi supaya dia align dengan yang ini kan 100 tadi ya dari awal kita buat. Nah di sini supaya dia 100 juga, supaya dia satu posisi yang sama gitu. Oke, kemudian di sini footer footer image. Di sini yang beda adalah, oh di sini tulisan about dan ininya beda ya. Jadi kita akan beri jeda bagian H2-nya di footer H2. Kita kasih margin bottom misal 20 pixel. Save, jadinya dia ada jeda. Kemudian di sini dia posisinya agak geser ya. Kita coba cek dulu. Kita ke footer A, border 1 pixel solid white. Save. Oke, dia itu karena iya. Jadi dia itu masih terpengaruh oleh text align center di sini dari si footernya. Di sini text align-nya kita buat jadi start lagi. Save. Nah, dia jadi menyesuaikan lagi. Jadi di pinggir. Jadi dia satu align dengan hotel.com di sini. Nah, terus tulisan about contact ini kita buat dia jadi atas bawah. Kita bisa pakai langsung aja displaynya inline block. Sorry, bukan inline block, block gitu. Jadi kita rubah dia jadi block, dia jadi di atas bawah gini. Oke, jadi untuk tampilannya yang sini sederhana aja ya. Jadi di sini kita ada footer, kemudian untuk footernya sendiri itu dia berubah dari tampilan laptop yang gini. Kita geser, kemudian saat kurang dari 768 dia pindah ke bawah dan untuk gambarnya hilang gitu. Ini juga akan berlaku untuk yang tampilan HP gitu. Jadi untuk tampilan HP akan seperti ini. Oke, sentuhan terakhir, bagian terakhir untuk hotel.com 2023. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa pakai nama teman-teman ya, biar sebagai penanda, oh ini teman-teman yang buat gitu. Jadi bisa pakai section, kemudian langsung aja H5 misal. Misal di sini, oke, kalau saya hotel.com aja ya, hotel.com 2023. Teman-teman bisa kasih nama aja apapun, misal nama teman-teman Budi, udah tulis aja Budi 2023 atau lain sebagainya, nggak masalah ya. Jadi di sini kita save. Jadi dia ada satu part lagi di bagian bawah. Section, kenapa dia agak oke. Nah, kita akan buat di sini kelas apa namanya ya? Footer under below footer. Oke, sorry, untuk penamaannya bebas ya sebenarnya untuk kelas ini. Ataupun mungkin teman-teman di sini mau kasih ya satu sedikit untuk stylenya di sini gitu. Kalau atau teman-teman maunya ditaruh di style juga supaya rapi nggak apa-apa. Tapi ini karena sentuhan terakhir aja, kita akan letakkan di sini aja ya. Di sini untuk background colornya itu ini kita copy paste. Jadi ini kita save. Sebentar, ini masih ada salah. .com. Oh, ini belum hashtagnya. Nah, dia background color. Kemudian colornya white. Ya, save. Kemudian text align-nya kita kasih center supaya dia di tengah. Kemudian font weight-nya kita kasih 100. Font weight-nya 100, dia masih belum berubah.
Oke, untuk font weight kita hapus dulu. Kita taruhnya di sini. Nah, oke. Jadi letakkannya di H5-nya ya untuk fontnya. Karena fontnya sendiri itu ada di H5, bukan di sini gitu. Oke, jadi itu tambahan dikit aja. Kemudian ini bagian bawah, dia otomatis sudah mengikuti. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Lumayan panjang lagi untuk videonya. Jadi teman-teman sudah berhasil ya. Kalau untuk teman-teman yang mengikuti, teman-teman sudah selesai untuk membuat proyek pertama teman-teman merealisasikan salah satu bentuk web design yang teman-teman udah buat gitu. Jadi bisa dibilang teman-teman udah membuat website gitu di sini. Jadi untuk halaman pertama teman-teman selesai, dimulai dari header, kemudian ada hero-nya juga, kemudian ada details. Sini detailnya itu adalah kenapa, kemudian isi-isinya dan juga di bagian footernya juga teman-teman udah buat juga gitu. Jadi teman-teman udah membuat halaman secara lengkap gitu. Jadi untuk video kali ini sekian terlebih dahulu. Jangan lupa untuk lanjut menonton di video-video berikutnya. Terima kasih.